Progress. Recording in progress. Tes itu ya dong.
Oke, cek cek cek. Bisa dengar suara saya? Jelas? Jelas Bapak. Ya, oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kelas kita laksanakan, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Oke, sebentar. Galang Bagas, ada. Ahmad Hanafi, Hadir, Pak. Mira Aprilia, Hadir, Pak. Desla Zena, Hadir, Pak. Ahmad Nurfatah, Hadir, Pak. Bisyarah Anaya, Hadir, Pak. Rifki Wahyu, Hadir Pak. Ilham Khairul. Benar. Lanjut, Sony Hartadi, Hadir Pak. Awang Abiantara, Hadir, Pak. Hanafi, Hadir Pak. Milzam Satria, Hadir, Pak. Bagas Danu, Kristen. Hadir Pak. Muhammad Rafli, Hadir, Pak. terus Zahidan Ahmad, Hadir, Pak. Eko Budi, Hadir, Pak. Naufal Faros, Hadir, Pak. Muhammad Yusuf, Hadir, Pak. terakhir Muharram Eko. Hadir Pak. Oke, ini Galang ada nggak? Kak Mas kan? Hadir, Pak. Oke, hadir semua. Oke, sebelum lanjut ke presentasi kaitan dengan yang sudah dikerjakan, silakan teman-teman isi daftar pembagian kelompok sebagai acuan biar saya juga mudah untuk tahu satu kelompoknya itu siapa saja. Ntar saya copy dulu dari yang kelas sebelah. Ini ada berapa nih? 19. Oke, silakan masuk ke Classroom, kemudian cek di pertemuan 8 progres. Nah, terus silakan isi nama dan seterusnya. Ini sambil saya susun lagi. Kalau 44 berarti 19 bagi 4, 16. Satunya 3 ya? Apa gimana ya kemarin? Ada yang 5 5 5 begitu atau 3 ya? Kemarin jadinya ya?
Lima, 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 empat, Oh, Pak. 55 ya. Ya oke. Berarti ini dua, ini tiga, ini empat. Nah, tiga. Oke, silakan langsung bisa diisi. Ya, yang empat ngisi mestinya ya yang empat ya. Yang lima ngisi yang lima. Kurang. Yuk semuanya ngisi yuk biar cepet yuk. Saya kasih waktu ya 2 menit lah, 2 menit untuk ngisi. Cuma NIM sama nama sama judul projectnya sama nama grupnya. Oke, sepertinya ya udah secara umum udah ngisi ya kurang sedikit. Oke, nanti silakan langsung mulai presentasi dari kelompok 4 3 2 1 ya. Tapi nanti kalau kita masuk waktu duhur mungkin rehat dulu. Mungkin nanti masuk lagi jam setengah satuan mungkin ya. Ya, jam setengah satu. Yang penting sekarang mungkin maju dulu satu atau mungkin dua kelompok yang bisa sebelum sholat duhur. Oke, silakan kelompok 4 screen dan waktu saya persilahkan. Monggo, tidak usah panjang-panjang ya. Maksudnya terlalu panjang sampai setengah jam nggak usah ya. Ya maksimal 10-15 menit terkait dengan apa yang sudah dikerjakan di minggu ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Ada Galang Ahmad Ilham, Desla Zena sama Ahmad Nur Fatah. Monggo. Oh, baik, terima kasih Pak Arfi atas waktunya. Mungkin izin masuk terlebih dahulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Perkenankan kami dari kelompok 4 izin menyampaikan bagaimana perancangan kami terkait perancangan dan implementasi fase pada rapat pemadam api berbasis sensor suhu, asap, cahaya, dan ultrasound. Dengan kelompoknya ada Mas Galang Bagas, Ahmad Hanafi, Mbak Kusna Zena, Mas Ilham Khairul, sama Ahmad Fatah.
Baik, pada bagian latar belakangnya, robot pemadam api ini dikembangkan sebagai bentuk motivasi untuk mengurangi resiko kebakaran. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Latar belakangnya, robot pemadam api mini ini dikembangkan sebagai bentuk inovasi untuk mengurangi resiko kebakaran skala kecil yang sering terjadi di rumah, laboratorium, atau gedung penyimpanan. Banyak kasus kebakaran terjadi karena terlambatnya penanganan awal, terutama saat tidak ada orang di lokasi, api muncul di area sempit yang sulit dijangkau. Dengan kemampuan deteksi dini dan respon otomatis, robot ini dapat berfungsi sebagai sistem bisa langsung bertindak tanpa menunggu intervensi manusia. Selain meningkatkan efisiensi penanganan, robot ini juga memiliki risiko korban jiwa dan kerusakan aset. Oleh karena itu, pengembangannya punya urgensi tinggi dalam menunjang keselamatan dan sistem proteksi modern. Next. Selanjutnya ada ide konsep. Perfecting Robot adalah robot cerdas yang bisa untuk mendeteksi dan memadamkan api secara otomatis. Dilengkapi dengan sensor cahaya, suhu, dan asap. Robot ini mampu mengidentifikasi keberadaan api secara akurat dari jarak sekitar 2 meter, lalu mengambil tindakan pemadaman setelah verifikasi data dari ketiga sensor. Berikut adalah referensi yang kita ambil untuk robot kali ini. Kurang lebih akan ada bentuk seperti ini, yang ada selang dan juga memiliki makna. Lalu selanjutnya adalah beberapa komponen utama yang kita pakai dari perancangan kami, yaitu ada ESP32, ada modul step down, ada driver, dan juga ada DF player. Nah, kami menggunakan berencana menggunakan SPO sebagai komponen utama microcontroller, dan juga ada modul charger, step down untuk eh, menangani daya ke SP, lalu ada driver yang mengatur motor, dan juga drive player sebagai eh, penyimpan SD card untuk suara. Lalu berikutnya ada komponen sensor, yaitu ada sensor pertama, sensor cahaya LDR, lalu juga ada sensor suhu, eh, lalu ada sensor asap sama, dan juga ada sensor ultrasonik. Lalu untuk aktuator atau penggerak ataupun output yang dari robot kita, yaitu ada pompa air, lalu ada motor, lalu ada servo, sama ada speaker. Untuk alur dari kerja robotnya, yang pertama adalah kalibrasi motor awal, yaitu robot bakal mungkin ditempatkan dalam jarak kurang lebih 2 meter dari sumber api, dan robot bakal melakukan kalibrasi dengan cara memutar badan perlahan 360 derajat ke kanan dan ke kiri. Lalu setelah proses kalibrasi selesai, sensor akan diaktifkan, yaitu sensor cahaya, suhu, asap, dan ultrasonik. Ketika sensor itu sudah mulai mendeteksi api, robot akan mengeluarkan jenis alarm, dan robot bakal menganalisis. Setelah dianalisis, robot bakal berjalan menuju ke sumber api. Ketika sudah mencapai jarak kurang lebih 1 meter, robot mengeluarkan alarm lagi, dan ketika robot mengidentifikasi bahwa yang dianalisis tersebut adalah api dengan menggunakan verifikasi 4 sensor, yaitu cahaya, suhu, asap, dan ultrasonik, robot bakal mengonfirmasi dan melanjutkan untuk mendekat ke sumber api
kurang lebih sekitar 20 cm. Lalu pada jarak tersebut, robot bakal menyemprotkan air sesuai dengan suhu dan jarak. Lalu sprayernya itu bergerak ke kanan dan ke kiri untuk menyapu area. Setelah dirasa suhu yang ditangkap oleh robot tersebut sudah turun, maka pemadaman selesai dan sprayer dimatikan. Setelah itu muncul suara notifikasi dan robot mundur secara perlahan. Oke, yang selanjutnya troubleshooting pada keadaan tertentu. Mungkin nanti ada detection. Nah, ini solusinya adalah menggunakan logika fusi 4 sensor. Di mana mungkin satu mungkin robot bakal salah mengidentifikasi objek lain yang memiliki karakteristik serupa dengan api seperti lampu, heater, atau pantul cahaya. Nah, solusinya dengan memverifikasi berbagai logika fusi dengan mengkombinasikan 4 sensor utama yaitu ultrasonik, cahaya, suhu, dan asap. Jadi ketika eh, deteksinya dianggap valid apabila ketiga keempat sensor menunjukkan nilai di atas ambang yang sudah ditentukan. Lalu intervensi sensor. Nah, ini mungkin intervensi sensor ini adalah pembacaan sensor yang terganggu oleh beberapa faktor, yaitu mungkin bisa disebabkan oleh lingkungan, cahaya, dan mungkin kabut atau uap yang bisa diartikan sebagai asap, serta benda panas lain atau non-api. Solusinya yaitu diperlukan dengan filtering data sensor menggunakan metode moving average serta penambahan casing atau pelindung sensor supaya bisa memfokuskan area pembacaan. Lalu kontrol pompa yang tidak presisi. Nah, ini cara mengatasinya dengan tegangan pompa itu bakal diatur menggunakan sistem PWM dan dikendalikan oleh logika fusi berdasarkan data dari suhu yang sudah dianalisis. Semakin tinggi suhu yang terdeteksi, semakin besar kekuatan dari semprotan air. Lalu gerakan sprayer tidak sinkron. Pergerakan servo pada kepala penyemprot tidak sesuai dengan waktu penyemprotan dapat menyebabkan semprotan tidak fokus pada area api. Solusinya diperlukan sinkronisasi antara loop kontrol pompa dan gerakan servo dengan pembatasan sudut gerakan, misalnya 60 derajat sampai 120 derajat, dan penyesuaian kecepatan putaran. Lalu troubleshooting selanjutnya navigasi sulit. Robot dapat mungkin mengalami kesulitan mendekati sumber api karena mungkin ada hambatan dan juga mungkin lintasannya tidak lurus. Solusinya adalah robot bakal dilengkapi dengan ultrasonik untuk menghindari rintangan serta menggunakan logika koreksi arah berdasarkan feedback sensor suhu dan cahaya secara real time. Lalu robot membelakangi api. Oh, mungkin di sini kita menambahkan sensor di semua sisi robot supaya robot bisa mendeteksi dengan sisi. Untuk flowchart-nya pada gambar. Kemudian untuk fiturnya sendiri yang pertama ada deteksi api otomatis, yaitu robot harus bisa mendeteksi adanya api secara otomatis menggunakan sensor seperti flame sensor atau thermal kamera. Tanpa ini, robot tidak tahu di mana harus bertindak. Kemudian navigasi menuju api. Robot ini perlu bisa bergerak ke lokasi GPT.
Maaf, saya ulangi. Navigasi menuju api. Robot perlu bisa bergerak ke lokasi api, bisa dengan roda, trek, atau sistem navigasi otomatis, misalnya berbasis land follower atau GPS untuk area luas. Ini memungkinkan mobilitas ke sumber api. Kemudian penyemprotan pemadam ini merupakan inti dari robotnya sendiri. Bisa berupa semprotan api, busa, atau alat mekanik lainnya. Kemudian untuk alarm atau indikator merupakan sinyal atau peringatan saat api terdeteksi. Kemudian trigger atau start ini untuk memulai atau memicu sistem secara manual. Dan kemudian untuk monitoring memberi informasi secara real time. Dan power agar robot tetap hidup dalam durasi yang dibutuhkan. Next. Untuk referensinya kita bersumber dari YouTube dan jurnal. Baik, mungkin segitu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk sebagai penutup, jadi proyek kami ini masih dalam tahap perancangan dan juga masih terbuka untuk integrasi fitur tambahan. Lalu dari kami juga belum ada eh, dilakukan pengujian seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman ataupun Pak Ardi, apakah ada yang ditanggapi ataupun pertanyaan? Terima Oke, kasih. saya langsung aja terkait dengan eh, yang sudah disampaikan ya. Yang pertama ini latar belakang dan tujuannya nggak detail ya, jadi kurang detail sehingga nggak saya nggak nangkap informasi kaitan dengan kenapa proyek ini menjadi penting ya. Walaupun ini bentuknya adalah penugasan ya, penugasan dari mata kuliah yang memang sudah menjadi kewajiban yang harus kalian jalankan, tapi eh, harusnya proyeknya itu ya tentu didasari dari suatu problem, dari suatu masalah atau dari suatu fenomena ya, yang mana itu harus mungkin butuh pemecahan solusi ya, pemecahan masalahnya seperti apa. Nah, solusinya itu ya apa yang kalian bikin ini. Jadi sehingga latar belakang itu harus diperkuat lagi. Dan ini tadi saya dengarkan eh, kurang kurang nggak ada lah, kurang detail ya, termasuk tujuannya. Terus anehnya di pertemuan ini atau di presentasi di pertemuan pertama kaitan dengan proyek ini sudah menjelaskan komponen-komponen. Ya, padahal komponen-komponen itu kan tidak diminta di apa namanya di luaran untuk di pertemuan ini. Komponen itu nanti baru minggu depan. Sekarang itu berfokus pada konsep, berfokus pada ide, berfokus pada mau bikin apa sih sebenarnya. Ya, sehingga itu yang perlu diperdalam. Ya, komponen-komponen apalagi komponen milih lagi. Ya, saya pakai motor ini, pakai sensor ini, ya tidak berpikir cara berpikirnya tidak seperti itu. Ya, dalam sebuah project itu harusnya tidak seperti itu. Terus juga fitur-fitur yang coba slide yang menunjukkan fitur-fiturnya tadi mana? Coba. Nah, ini mana fitur yang berkaitan dengan sistem kendali cerdasnya? Ya, nggak ada terlihat di sini. Ya, deteksi auto api, navigasi menuju api, bagian apa ini ya? Ini semua kan ini eh tidak ada yang kata-katanya terhubung dengan apa yang sudah kita pelajari kaitan dengan praktikum sistem kendali cerdas. Kan sudah saya sampaikan bahwa ini praktikum sistem kendali cerdas ya, sehingga implementasi dari proyeknya itu juga
harus ada sistem kendali cerdasnya. Ya buat apa kita 8 kali pertemuan kemarin belajar gampangnya sih ya simulasi ya, praktikum secara simulasi itu buat apa kalau tidak dipakai di project robot ini? Ya, jadi harus ada sistem kendali cerdasnya, ya. Sehingga itu yang malah menjadi highlight harusnya. Itu dulu yang diangkat. Ya, sehingga nanti dalam pembuatan program itu sudah ada guidance-nya, ya. Karena implementasi dari sistem kendali cerdasnya pasti nanti dalam kode program. Nah, ini tentunya butuh eh, butuh apa namanya? Banyak perbaikan ini, ya. Sehingga silakan bisa lebih diperbaiki, ya. Jadi nggak perlu sampai ke apa namanya ke komponennya itu bukan bukan urgensi untuk sekarang ini. Nah, coba saya share screen. Nah, ini mungkin gambaran yang harus kalian kerjakan tuh harusnya seperti ini. Misal kalian bikin ini saya kasih contoh aja. Misalnya robot pengangkut barang, pengangkut barang. Nah, fiturnya apa aja? Nah, ya, ini misalnya robot self balancing pengangkut barang. Nah, kalau misalnya saya hanya mengangkat judul ini ya tanpa memperhatikan yang lain, ya semuanya pasti asumsinya liar. Ya, pasti ada yang berpikir robotnya besar, ada yang berpikir robotnya kecil, ya dan seterusnya. Ya, itu yang membuat eh apa namanya? Karena tidak diarahkan apa bentuk dari robotnya seperti apa, project seperti apa, sehingga orang yang mendengarkan itu ya jadi liar, bisa berpikir apa aja dan itu nggak salah, ya. Nah, oleh karena itu, kenapa saya minta fitur-fiturnya itu dituliskan ya? Itu untuk membatasi pemahaman orang lain kaitan dengan proyek kalian, beserta nanti ketika diturunkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya jadi lebih mudah. Ini contohnya. Misalnya ditulis fiturnya itu max load kurang dari 50 gram. Wah, ini kalau sudah seperti ini, semuanya sepakat bahwa robotnya itu pasti kecil. Nggak mungkin, ya kalau udah dikatakan 50 gram gini, nggak mungkin lah ya. Ada yang mikir robotnya besar, apa namanya, 100 kilo ya nggak mungkin. Pasti robotnya kecil. Ya kecil pun ya kecil, mungkin kecil sekali gitu ya. 50 gram kan ringan sekali. Ya, jadi definisinya sudah mulai dikerucutkan ya. Oh, ternyata robotnya kecil. Terus robotnya bisa punya kestabilan. Nah, nanti kalau ditarik ini kaitan dengan sensor. Dan dia nanti punya fitur misalnya line following gitu misalnya. Nah, ini dari tiga ini saja kita sudah nanti bisa membentuk penjelasan detail kaitan dengan robot yang mau dibikin. Jadi orang itu biar tidak berimajinasi liar gitu ya ketika mendengarkan judul kita, ya, sehingga bisa dilimitasi dari fitur yang apa yang dihadirkan. Dari sini ini juga akan membuat perancangan terutama untuk hardware ya, software itu menjadi lebih mudah. Ya, sehingga misalnya dari sini max load-nya 50 gram otomatis ini kita bisa membuat asumsi oh bentuk robotnya kecil. Bebannya kecil sehingga apa kesimpulannya nggak perlu motor yang besar. Yang ngapain bebannya cuma 50 gram, ngapain kita pakai motor yang 1 ton kan nggak mungkin sekali. Pasti motornya juga kecil. Terus karena ini nanti self balancing ya, ternyata motornya itu prioritasnya bukan pada speed tapi torsi. Ya, ini kan bukan kenceng-kencengan. Kecuali mungkin bikin robot yang bisa eh, apa buat balapan gitu ya. Nah, otomatis prioritasnya pada torsi. Nah, barulah di list kemudian motor DC ini. Terus dicek perbandingannya baik dari mungkin tegangannya, RPM-nya, torsinya, harganya, ketersediaan pasar ya, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan ini. Nah, akhirnya muncul muncul eh, banyak-banyak pertimbangan ya, muncul banyak pertimbangan sehingga keputusan untuk memilih suatu komponen ya misalnya endingnya nanti misalnya milih motor ini ya itu berdasarkan dari analisis tidak langsung nembak saya pakai ini ya kalau kalian kan tadi presentasi kita akan menggunakan sensor ini nah itu kan langsung nembak tuh alasannya apa alasannya ya nggak ada alasannya kan karena kalian taunya itu atau mungkin searching langsung ketemu itu gitu ya nah itu bukan alasan
ya. Harusnya kalau secara secara ilmiah ya, secara logika engineering itu harusnya dipilih berdasarkan perbandingan. Ya, paling gampang yang bandingan spek, bandingan sesuai dengan kebutuhan sehingga nanti pemilihannya itu sesuai dengan logika dan kaidah engineering. Itu yang paling penting. Walaupun ya ini sekali lagi, walaupun nanti dalam implementasi mungkin wah ini motornya nggak ada, kita akhirnya geser ke motor yang ini. Nah, itu beda lagi karena ini terkait dengan limitasi yang ada di lab, ya. Jadi walaupun nanti eh, kalian endingnya apa namanya kalian dalam dalam analisis kebutuhannya itu eh, merujuk misalnya pada motor DC720, tapi nanti implementasinya kita geser ke sini nggak ada masalah. Ya, tapi yang penting cara berpikirnya untuk milih komponen itu tidak langsung nembak, oh saya mau pakai ini gitu ya. Saya mau pakai sensor ini, saya pakai ESP32, saya pakai Arduino Uno. Nah, itu cara yang salah. Harusnya ada alasannya kenapa pakai ini, kenapa pakai itu. Dan itu namanya komponen pasti ada banyak perbandingan sehingga sehingga ya perlu perlu perbandingan agar bisa memilih komponen yang paling optimum. Ya, jadi tidak sekedar taunya ini bisanya ini, ya, tapi banyak hal-hal yang kemudian bisa jadi pertimbangan. Nah, itu kaitan dengan fitur sehingga ya tulis fiturnya apa apa adanya banyak gitu nggak masalah. Kemudian nanti disortir mana yang rasional, mana yang tidak gitu. Nah, itu catatan-catatan saya sehingga ya silakan bisa diperbaiki apalagi ini berlima ya. Dan ini bikin robot kayak gini tapi berlima harusnya challengingnya kurang lah, challengingnya kurang. Sehingga mungkin ini perlu eh tadi coba di slide-mu tunjukkan Mas, yang ada fazinya itu di mana sih? Tadi saya tuh menunggu bagian yang ada fazinya kok penjelasannya kok nggak ada. Coba ditunjukkan lagi. Apakah saya kelewatan? Slide-nya ditampilkan lagi. Mana fazinya? Di bagian ini Pak, waktu robotnya mendekati objek apinya. Jadi nanti apa gantung medan dari yang robotnya lalui nanti misal dia ada naikkan maka apa RPM-nya nanti dinaikkan. Tapi kalau misalnya rata atau turunan itu RPM-nya diturunin gitu. Itu berarti buat apanya tuh? Buat kecepatan rodanya atau Ada itu yang kecepatan roda sama yang kedua itu dari ini Pak kekuatan semprotannya Pak. Karena kan itu pengaruhnya dari jarak sama suhu Pak. Jadi eh, jarak objek api atau apa atau besar apinya nanti pengaruhnya ke kekuatan pompanya Pak. itu kalau secara rasional nggak mungkin kepikiran sampai sana, Mas. Kamu bayangkan ya, ini realnya ya, pemadam api itu. Dia lihat api kalau kebakaran, rumah kebakaran gitu ya, kamu bayangkan ya. Nggak mungkin dia mikir, oh apinya kecil, saya kerannya kecil. Oh apinya besar, saya kerannya besar. Nggak. Pasti ya cuma open dan close saja eh, selang pemadam kebakaran itu. Terus juga kalau misalnya kalian pakai apar, ya matiin api pakai apar gitu misalnya. Kan nggak mungkin mikir dulu, wah apinya kecil, jaraknya jauh. Oh apinya besar, jaraknya dekat kan nggak mungkin kayak begitu ya. Ya pasti dalam keadaan emergensi ya pasti logikanya ya semua pasti yang paling besar kan gitu ya agar agar apinya itu bisa bisa segera padam kan kalau dari secara logika kan begitu. Ya, jadi kalau implementasinya itu seperti itu ya jadi aneh karena nggak ada realnya aktivitas seperti itu ya karena nggak mungkin aktivitasnya dibikin seperti itu. Terus juga ini kalau lihat flowchart ini kan robot bergerak mendekati sumber api. Apakah jarak 1 meter? Kalau tidak kembali ke atas. Nah itu kan tidak fuzzy jadinya. Ya cuma sekedar ngecek dekat. Kalau terlalu apa namanya? Kalau masih terlalu jauh maju lagi, terlalu jauh maju lagi, terlalu jauh maju lagi gitu kan ya. Nah itu kayak gitu mana fazinya? Kan nggak ada jadinya. Kalau misalnya sekedar maju stop itu kan berarti artinya dia hanya
hanya apa namanya? Hanya on off aja. Kan gitu. Nah, ini kalau flowchart yang kamu bikin ini hanya on off aja nih. Ya. Di mana fazinya? Nah, ini kelompok ini mungkin bisa cerita fazinya itu ada di mana sih sebenarnya? Karena saya belum nangkep nih. Fazinya itu ada di bagian mananya? Ya, tadi Pak, dari rencana kami itu kita implementasi fazenya itu di waktu robotnya eh, mendekati objek apinya Pak. Soalnya kan mungkin kita kan nggak kadang medan di lapangan seperti apa, mungkin bisa Kayak gini, jalan dengan ceritanya begini. baik. Oke, cara menceritakannya gini. Kalau fazi itu kan pasti ada inputnya. Nah, sensornya apa? Kemudian kira-kira nanti perhitungannya bagaimana? Ya, rule rule basicnya gimana sehingga nanti itu bisa menghasilkan output seperti apa. Nah, itu kan ceritanya begitu. Coba diceritakan dengan model seperti itu kira-kira bagian mananya yang bisa yang rencana kalian bikin fazinya itu. Oh, kalau dari itu rencana awal inputnya itu dari jarak Pak, dari jarak sama objek itu inputnya. Terus nanti itu eh, apa apa namanya situasinya itu misal nanti dirasa dari input jaraknya itu masih jauh, nanti robotnya mendekatinya tuh cepat gitu. Terus Oke, misal sebentar, udah sebentar, stop menjelang dulu, stop dulu. Jarak itu maksudnya jarak apa, Mas? Jarak antara apa dengan apa? Kan jarak itu pasti ada dua bagian kan? Jarak jarak antara sama objek yang ada apinya Pak, objek api gitu. api gitu maksudnya ya. Iya, Jarak jadi antara robot eh, dengan api begitu ya. iya begitu Pak. Jadi jarak inputnya itu jarak dari robot sama api. Terus nanti itu apa bentuk kondisinya itu tuh semisal di robotnya itu masih dinilai jauh dari apinya maka dia akan eh, mendekat tuh lebih cepat gitu Pak. Terus semisal nanti ada kondisi di mana apinya tuh udah dalam range itu nanti akan melambat terus nanti akan apa nanti akan ditambah kondisi lagi untuk range itu nanti berhenti seperti itu Pak. Arenanya kayak gimana jadinya ini, Mas? Ada nggak gambaran tempat arena atau tempat pengujiannya seperti apa? Ada Pak, kita ada bayang itu tempatnya itu kan karena kebakaran kan sebenarnya kita nggak ini apa ya nggak sengaja kebakar gitu ya kan kadang kan tempatnya memang nggak memungkinkan misal ada di apa namanya kebun mungkin atau misalnya di area yang di lab misalnya itu kan kadang ada naikan ada turunan pun ada jalan yang kurang tata Bukan, gitu bukan, Pak. Jadi bukan. Itu kan real ya. Yang kalian bikin ya ini kan nanti prototype ya. Yang saya tanyakan itu prototipenya aja. Nggak usah. Ini tidak usah bicara real karena nggak mungkin real gitu ya. Nah, yang kita diskusikan ini apa yang nanti kalian mau bikin, apa yang kalian mau kerjakan. Jadi nggak usah cerita hutan kebakaran, enggak, itu terlalu jauh. Jadi kalian pasti punya perencanaan kira-kira nanti itu mau prototipenya seperti apa, menguji prototipenya seperti apa, itu yang kita bicarakan. Nah, maksud saya area yang nanti digunakan sebagai uji coba robotmu ini bentuknya seperti apa areanya? semacam area itu ya Pak ya. Gimana? Untuk tempat pengujian itu yang seperti arena gitu ya Pak ya? Atau Oh, saya nggak tahu. Ya terserah kamu ya, kan kamu yang merancang ini, merancang oke. semuanya. Saya kan hanya ingin Kalau mengkonfirmasi. kalau dari kita itu medannya itu ini Kak, naikkan sama turunan. Jadi kayak apa namanya ada medan yang itu jalannya nggak rata. Jadi ada satu sisi lebih tinggi dari yang lain, ada satu sisi lebih rendah dari yang lain gitu. Oke, sekarang kalau pertanyaan begitu, kalau arenanya kamu mau bikin begitu, misal nih, eh posisi apinya tinggi di atas, nggak kelihatan dari, pokoknya intinya nggak dapet lah sensor-sensor yang kamu pasang di situ. Gimana kalau kondisinya seperti itu? Ya, kalau misalnya itu kan kalau misalnya kondisinya sensor tidak bisa membaca, nanti dari kita tuh
eh, ada objeknya itu berupa tidak terdeteksi gitu loh Pak. Tapi kalau kalau misalnya dari kita itu ya kurang lebih gitu sih Pak. Jadi misal akhirnya benar-benar tidak terbaca dari sensor, nanti apa namanya akhirnya dari robotnya itu enggak apa enggak mendeteksi bahaya itu ya enggak bergerak kemana-mana gitu Pak. Berarti nggak ngapa-ngapain gitu ya intinya ya. Ya kalau misalnya tidak terbaca ya mungkin seperti itu sih, Pak. Nah, ini berarti yo benar-benar konsepnya nggak punya dasar yang kuat nih. Ya harusnya ya dipikirin kira-kira gimana skenario pengujiannya. Ya dan sekali lagi ini prototype. Jadi kalau untuk latar belakang bolehlah kamu cerita real karena biasanya latar belakang itu diambil dari masalah yang real. Ya, tapi kalau sudah membahas kaitan dengan apa yang kamu kerjakan, apa yang kelompok ini kerjakan, ya pasti bahasanya prototype. Nanti ada turunan, ada tanjakan, ada yang tidak rata. Itu kalau mau dibahas lebih detail, gimana kamu nanti bikinnya seperti itu? Apa nggak pusing tuh bikin kayak gitu? Kan harusnya ya difikirkan juga kan kira-kira. Maksudnya jangan asal jeplak ngomong, nanti ada begini. Ya, kan tidak seperti itu. Ini kan praktikum yang sifatnya pembelajaran, sehingga semuanya kan bisa diskenariokan. Semuanya bisa kamu batasi. Tidak harus sama persis dengan kondisi real. Ya bahkan aneh sekali kalau bisa seperti itu ya nggak usah. Itu namanya bukan pembelajaran lagi, itu udah real berarti kan ya. Nah, sehingga kalau di pembelajaran itu ya pasti banyak limitasi. Ya, bikin robotnya juga nggak mungkin yang besar, otomatis ya yang kecil kan gitu ya. Nggak mungkin ukurannya seukuran mobil kan juga nggak mungkin. Padahal kalau robot kecil ya nggak ada gunanya juga bawa air ya nggak mungkin matiin api kan gitu ya. Pasti kan truk tangki yang besar kalau mau memang ada manfaatnya kan gitu ya. Nah sehingga di sini fokusnya itu bukan matiin apinya, nggak ada manfaatnya matiin apinya itu. Karena robotmu nggak mungkin bermanfaat untuk masalah itu. Nah sehingga carilah celah di mana yang memang itu bermasalah sehingga atau masalah itu bisa kamu selesaikan dengan sistem kendali cerdas yang sudah kita pelajari. Itu maksudnya. Kalau dia bisa, oh nanti bisa matiin api, Pak. Ya itu mah cuma prototype, nggak mungkin real. Ya jadi eh ya kita harus realistis juga sehingga oke boleh lah bawa bawa nanti ke dalam misalnya pemadam api dan seterusnya itu kan aplikasinya ya. Tapi kan implementasi dari fuzzy logiknya itu kan kalau kalian pakai fuzzy logic ya. Nah, itu kan harus ada bagian tertentu mana yang digunakan. Kan gitu. Nah, sehingga ya dan itulah yang kemudian ditelusuri dalam apa namanya literatur-literatur referensi-referensi ditelusuri untuk mendukung argumenmu itu kan gitu harusnya. Nah, ini belum belum muncul nih. Ya kalau cuma bikin robot nanti dekati api, menjauhi api itu apa level pemikirannya ya SMA ya Mas apa kepikirannya masih kayak gitulah level SMA ya. Tapi kalau sudah berpikir yang lebih advance, oh nanti ini misalnya gitu ya, dalam ruangan. Nah, ruangan itu kan kompleks ya, banyak dinding-dinding. Nah, nanti ini bisa menelusuri dinding misalnya ya. Nah, itu kan bisa jadi ada pembahasan yang lebih mendetail lagi di dalamnya itu. Sehingga tidak sekedar oh ini bisa mati napi Pak di sini nanti jalan ke sana kalau dekat berhenti. Ya, itu bahasa-bahasa yang apa namanya? Ya ya penjelasannya kurang detail aja gitu ya. Sehingga tidak menggambarkan proyek yang kalian bikin ini seperti apa. Nah, ini silakan nanti bisa diperbaiki sehingga implementasi yang paling penting itu implementasi sistem kendali cerdasnya. Bisa matiin api, nggak bisa matiin api itu nggak penting. Ya, itu nggak penting. Tapi gimana kalian sudah mempelajari sistem kendali cerdas yang kemarin dipelajari, implementasi di robot yang kalian bikin, nah itu yang paling penting. Walaupun mungkin sederhana, ya, tapi bisa menjelaskan, implementasinya paham, kemudian tahu apa performanya, ini berhasil tidak berhasil, nah itu yang paling penting. Nah, sehingga nanti silakan bisa dilengkapi kaitan dengan eh, konsep dan idenya itu yang paling penting, ya, sehingga penjelasannya jadi lebih komprehensif dan lengkap. Oke, mungkin itu dulu. Ini kita istirahat. Nanti mungkin ketemu lagi jam berapa?
12.30 lah ya. Jadi istirahat sekitar 40 menit. Oke, mungkin itu aja dari saya. Silakan catatan-catatan yang sudah saya komentari bisa benar-benar ditulis ya, dicatat sehingga nanti menjadi perbaikan untuk kelompok ini. Saya akhiri dulu, nanti ketemu lagi jam 12.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.